Pemirsa, tahun ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama bertanggung jawab atas pelaksanaan haji karena tahun depan sudah dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji. Sementara itu umat muslim diharapkan memanfaatkan momen Idul Kurban atau Idul Adha dengan penghayatan penuh tentang makna pengorbanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membahasnya bersama Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak. Ya, Ustadz Zaki, saat ini kan sidang isbat sedang berlangsung untuk menentukan awal Zulhijjah ataupun 1 Zulhijjah. Nah, sebetulnya bagaimana memaknai datangnya bulan Zulhijjah yang di dalamnya terdapat Hari Raya Kurban atau Idul Adha? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bergembira semua kita sebagai muslim menyambut Idul Kurban, apalagi kita juga membersamai walaupun dari jauh saudara-saudara kita sama muslim yang sedang menunaikan ibadah haji. Dalam Idul Adha tentunya ada dalam bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah adalah bulan yang sangat identik dengan ibadah haji. Kemudian keberadaan Idul Adha di antara sekian banyak hari di bulan Hijriyah ini menandakan bahwa haji dan segala macam ritualnya itu identik dengan pengorbanan-pengorbanan. Karena bagaimanapun dalam hidup ini yang sekali, yang sementara Allah meminta kita untuk banyak berkorban dengan niat lillahi ta'ala. Nanti kita akan saksikan bagaimana saudara kita ketika wukuf di Arafah. Wukuf artinya adalah berdiam diri, kemudian berhenti dari segala aktivitas duniawi, merenung, bermuhasabah, mengintrospeksi yang selama ini mungkin kita lebih banyak mengoreksi orang lain dengan segala aibnya. Tapi ketika di Arafah, Arafah juga diambil dari bahasa Arab yang maknanya adalah mengetahui, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi mengetahui dengan hati. Itulah Arafah. Dan ini menjadi satu nama tempat, yaitu Arafah. Sedangkan ibadahnya adalah wukuf. Wukuf maknanya adalah berdiam diri. Ada konstelasi yang kuat bahwa berdiam dirinya jamaah saudara-saudara kita sama muslim di Arafah dalam rangka untuk mengetahui lebih dalam lagi. Untuk lebih menyelami seberapa manfaat hidup yang selama ini sudah dijalani. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Tentu kontemplasi ini juga bisa kita implementasikan ya di tempat kita masing-masing, di saat saudara kita sedang berwukuf, tapi kita wukufnya bukan di Arafah sana, tapi kita wukuf di hati kita masing-masing, kita wukuf dalam sholat kita masing-masing, kita wukuf di setiap doa dan perenungan kita masing-masing, supaya kita juga ikut menyelami diri kita masing-masing. Kenapa? Alhamdulillah masih banyak saudara kita yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Sedangkan kita yang belum dipanggil bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk kontemplasi diri. Tidak. Karena sebaik-baiknya wukuf, berdiam diri itu adalah di dalam tempat kita sholat di atas sejadah dengan renungan air mata. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, Apa itu yang bisa makna, kita bahas? ya, baik itu makna Hari Raya Kurban ataupun Idul Adha. Tapi Ustadz, ini mengenai waktu pelaksanaan ataupun tanggal 10 Zulhijjah sendiri. Ini kan kemudian sedang dilakukan sidang isbat untuk kemudian bersama-sama kita mendengarkan hasil keputusan dari Kementerian Agama mengenai awal Zulhijjah. Tapi kan kadang-kadang masih ditemukan ada perbedaan. Misalnya di antara Indonesia dan juga Arab Saudi misalnya mungkin ada perbedaan-perbedaan waktunya. Ini bagaimana bijaknya kita menyikapi perbedaan seperti ini? Ya. Artinya seperti Idul Fitri tentu ada beberapa perbedaan ya. Itulah tadi kenapa saya kaitkan dengan wukuf di Arafah. Supaya ketika di tanggal 10 dalam pelaksanaan Hari Raya, tentu ada perbedaan-perbedaan yang tidak sama. Seperti Idul Fitri tahun yang baru lewat kemarin di tahun ini. Bagaimana negara Saudi dengan Indonesia dan beberapa Asia juga berbeda. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada dalam umatku termasuk dalam penentuan tanggal Idul Adha ini adalah rahmat.
ini adalah satu hikmah dan pelajaran yang begitu mahal supaya kita tetap istiqomah dalam prinsip satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Ini prinsip. Bagaimana kita disatukan, yang berhaji disatukan dengan Arafah, disatukan dengan wukuf. Nah, artinya kita yang berbeda dalam penentuan Idul Adha harusnya juga disatukan dengan persepsi yang sama. Di sini bukan hanya sekedar tanggalnya, tapi yang jauh lebih esensial adalah bagaimana setiap pengorbanan atau setiap yang kita kurbankan dari hewan-hewan itu bukan hanya darahnya, bukan hanya dagingnya, tapi keikhlasan kepada Allah. Sebagaimana saudara kita juga dengan ikhlasnya mereka berdiam diri di Arafah sana. Ada konstelasi yang kuat, Mbak, antara wukuf di Arafah dengan Idul Adha. Karena wukuf tanggal 9, kemudian Idul Adha di tanggal 10. Ini artinya bahwa tidak mungkin kita mampu berkorban sebelum diawali dengan kontemplasi diri. Seperti itulah baginda Rasulullah SAW ketika beliau ada di Gua Hiro menerima wahyu. Di Gua Hiro itulah Rasulullah banyak berkontemplasi, Rasulullah banyak berdiam diri, sehingga ketika turun kembali ke rumah Rasulullah sudah siap berjuang. Nah, ini artinya berjuang tentu perlu pengorbanan. Hikmah yang terbesar dari peristiwa Idul Kurban ini, pengorbanan terbesar itu adalah di saat kita melepaskan semua ego duniawi yang bersifat sementara dan tidak ada yang selamanya. Hewan yang kita sembelih yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yakinlah yang sampai kepada Allah itu adalah keikhlasannya. Itulah kenapa tujuan dari setiap pengorbanan tentunya harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala ini sangat dekat dengan kita. Lillahi ta'ala maknanya menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Ultimate goalnya adalah Allah, bukan yang lain. Maka ini menjadi doa yang disunahkan dibaca ketika dalam setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, kemudian hidupku sampai matiku hanya untuk Allah. Ini sebaik-baiknya pengorbanan lillahi ta'ala atau lillahi rabbil alamin. Nah, itulah yang tempat yang berbeda, dimensi yang tidak sama, waktu yang tidak sama. Saudara-saudara kita sedang berwukuf di Arafah, tanggal 10 mereka berkurban, kita juga seperti itu, walaupun mungkin tadi ada perbedaan, tapi esensinya bukan hanya di situ. Tapi esensinya adalah bagaimana menjadikan ikhlas itu sebagai platform hidup kita, sebagai landasan utama. Sebagaimana sekian ayat yang ada di surat Al-Ikhlas, tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang keikhlasan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itulah ikhlas yang ada di surat Al-Ikhlas. Itu, Mbak. Baik, Ustadz. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki mungkin tadi juga menyimak bagaimana laporan dari rekan-rekan dari lapangan di Jakarta dan juga di Gresik. Memang hilal tidak terlihat seperti itu, tapi di Aceh dan juga Medan saat ini masih dilakukan pemantauan kondisi hilal karena waktu terbenamnya kemudian yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat mengenai penentuan awal Zulhijjah ini, karena nanti akan dibawa kemudian bahan pertimbangan Rukyatul Hilal ini ke sidang isbat nantinya, Ustadz? Baik, dari beberapa perbedaan pendapat tentunya ya untuk penentuan Rukyatul Hilal ini, yang menjadi masalah adalah sikap kita sebagai Muslim dalam menerima perbedaan. Karena tentunya ini satu hal yang sudah pasti akan ada di setiap penentuan, baik awal dari Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian hal ini ketika nanti disampaikan kepada masyarakat, apalagi terkait dengan prosesi ibadah haji yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka ini jadi satu hal yang harus kita terima dengan legowo, dengan lapang dada. Kita serahkan ke pemerintah, karena bagaimanapun ada aturan pemerintah yang harus kita taati sebagai umat beragama, sebagai Muslim. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya kita adalah kita yang taat terhadap apa yang sudah diatur oleh pemerintah, kan gitu. Bahkan Allah menyampaikan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah terhadap hukum Allah
dengan Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah. Tapi selepas itu keimanan seseorang akan lebih sempurna ketika dia juga taat dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, apalagi dalam hal ini Kementerian Agama dalam menentukan jatuh di tanggal berapa 1 Zulhijjah kan gitu. Nah, kesempurnaan iman seseorang itu dilengkapi dengan ketika dia mengikuti apa yang diputuskan dalam sidang isbat. Jadi kita hanya menunggu putusan, kemudian kita banyak berdoa, semoga saja apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu yang terbaik untuk kita semua. Jadi sekali lagi, tidaklah keimanan kita ini menjadi sempurna, kecuali setelah kita taat terhadap Allah, kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah, dan kita sempurnakan dengan taat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, Ustaz, sambil menunggu hasil sidang isbat ini mengenai waktu-waktu menuju puncak haji ini. Amalan apa sebetulnya yang paling utama biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang berhaji ataupun umat muslim di tanah air terutama? Baik, pengorbanan ini karena hari raya kurban ya, masuk Indonesia menjadi korban gitu loh, atau kurban. Sebenarnya kalimat kurban ini satu akar kata dengan kurban atau qaribun, atau yang artinya adalah dekat. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mendekat kepada Allah, perlu banyak pengorbanan. Dengan sholat 5 waktu itu sebuah pengorbanan, kita mengorbankan tenaga, kemudian pikiran, dengan kekhusyuan, meninggalkan segala kesibukan duniawi, itu sebuah pengorbanan. Tapi di sisi lain, mengambil hikmah dari apa yang terjadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bermimpi, kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dengan penuh keikhlasan anaknya juga menerima, kemudian Allah ganti dengan domba gibas atau kambing gibas. Ini artinya satu pelajaran yang begitu mahal, bahwa di balik setiap pengorbanan itu ada sesuatu yang menjadi manfaat dan investasi akhirat. Dalam hal ini, di hari Idul Kurban, Allah perintahkan kita untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan berkurban. Nah, lewat binatang yang disembelih inilah kita membuktikan kepada Allah bahwa, ya Allah, kami mengorbankan ini demi Engkau ya Allah. Jangankan seekor kambing, ketika Engkau meminta kami untuk mengorbankan nyawa, hak ini pun nyawa kami milik Engkau ya Allah. Nah, dalam hal ini bahwa ternyata Idul Adha mengajarkan kepada kita satu nilai pengorbanan yang cukup dahsyat. Maka dari itu, satu hal yang sangat esensi adalah di saat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kita juga menghajikan hati kita dalam tanda kutip, yaitu dengan banyak-banyak berbuat sosial. Karena yakinlah setiap Allah memerintahkan ibadah-ibadah, pasti Allah ikut sertakan juga dengan perintah berbuat baik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, wa aqimus shalah, Allah juga ikut sertakan dengan perintah zakat, wa atuz zakah. Dalam setiap gerakan salam, kalau kita perhatikan di akhir gerakan kita menyampaikan salam ke kanan, ke kiri di setiap akhir salat kita. Itu menandakan bahwa belum sempurna sholat seseorang ketika dia belum berkurban untuk tetangganya. Dia belum menyisihkan sebagian rezeki untuk orang-orang di sekitar kanan dan kirinya. Kesempurnaan sholat tidak lain adalah dengan kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ini esensi yang paling utama. Artinya coba perhatikan bagaimana ketika jamaah sedang tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Tidak hanya tawaf saja. Tawaf itu menandakan kontemplasi bahwa manusia itu hidup di 7 alam. Kenapa? Tawaf itu mengelilingi 7 putaran Ka'bah. Kita awalnya hidup di alam ruh, di alam rahim ibu, kemudian alam dunia, alam sakaratul maut, alam barzah atau alam kubur, kita masuk ke alam mahsyar, dan terakhir di alam akhirat. 7 alam yang kita lalui. Itulah kenapa kita tawaf sampai 7 putaran. Tapi Allah mengajarkan bukan hanya tawaf dan mengingat alam setelah dunia, tapi Allah juga ajarkan, dicontohkan langsung, disuruh tauladan langsung oleh Nabi Ibrahim dengan sa'i. Berlari dari kecil dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Nah, artinya ini menandakan bahwa selesai ibadah jangan lupa
bahwa kita hidup masih di dunia. Dan dicontohkanlah oleh Siti Hajar ketika mencari air di sekitar Mekah, bahwa usaha itu harus. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Wajiban kita secara manusiawi memaksimalkan usaha, effort kita. Tapi pada akhirnya kita pasrahkan hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tersirat dari 7 mundar-mandir atau bolak-baliknya kita dari Safa ke Marwah. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berputar 7 kali keliling Ka'bah menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan di dunia perintah Allah untuk beribadah. Makanya sampai 7 kali kita berputar karena ayatnya berbunyi, kumpulkanlah bekal untuk akhiratmu sebanyak-banyaknya. Simbolnya adalah dengan kita memutari Ka'bah. Tapi setelah kita keliling berputar Ka'bah sebanyak 7 kali, Allah menyampaikan walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa hidupmu sekarang masih di dunia. Maka carilah nafkah, sebagai laki-laki itu wajib, layani suami sebagai perempuan itu juga kewajiban. Itu satu hal yang Allah memerintahkan bahwa hidup di dunia ya harus dengan rumus dunia. Bekerja keras, usaha, dan itu harus dilakukan. Tapi ingat, terakhir dari kita selesai sa'i Safa Marwah, diakhiri dengan tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Ini sebuah simbol bahwa rambut itu adalah dunia, mahkota. Seorang laki-laki dan wanita mahkotanya adalah rambut. Apalagi wanita. Tapi kita cukur habis, yang memang mau cukur habis, tapi minimal ada beberapa helai yang disunahkan untuk dipotong. Itu menandakan bahwa kita harus melepaskan ego-ego dunia, hasrat-hasrat duniawi. Segala sesuatu yang tujuannya hanya bersifat duniawi saja. Nah, ini saling beruntun ya, antara tawaf, kemudian sa'i, kemudian juga dengan tahallul. Ini menandakan bahwa akhirat harus dicari, tapi jangan lupa dengan dunia, dan jangan lupa bahwa urusan dunia akhirat, dunia itu menjadi jembatan untuk akhirat ketika duniamu dilakukan dengan lillahi ta'ala, disimbolkan dengan tahallul tadi. Nah, apa implementasi kita sebagai Muslim yang ada di Indonesia dan belum berkesempatan dipanggil haji oleh Allah? Sama, artinya ibadah yang sudah diwajibkan kepada kita harus dilakukan semaksimal mungkin. Ibadah-ibadah mahdhah, sholat kita, kemudian tahajud, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa di setiap akhir sholat kita ada gerakan salam. Minimal sisihkanlah kalau ada makanan tersisa di rumah untuk tetangga. Itu kesempurnaan sholat. Dan lakukan itu dengan filosofi dan niat tahallul. Artinya niatnya lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi, sehingga apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, tidak ada sakit hati ketika tidak dipuji oleh orang lain, bahkan dibully, dicaci, dimaki, itu tidak jadi masalah. Karena itulah pengorbanan hati yang sesungguhnya. Kurban dengan menyembelih hewan itu hanya fasilitas saja. Karena yang sampai bukan darah dan dagingnya kepada Allah, tapi keikhlasannya. Tapi pengorbanan paling berat itu adalah ketika kita mengorbankan semua isi dunia untuk tidak ada di hati. Karena di hati cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Seperti itu, Mbak. Ustaz Zaki, mengenai esensi ataupun makna dari Idul Adha ataupun Idul Kurban ini, dengan meneladani ketaatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama apabila kita kaitkan ini di tengah ekonomi yang fluktuatif ataupun lesu seperti itu, bagaimana kemudian pesan dari Ustadz, terutama pada saat kita berkurban, tentunya maknanya menjadi jauh lebih dalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di tengah tuntutan ekonomi yang semakin tinggi ya, banyak yang viral di berita-berita, PHK di setiap kantor gitu ya, dan jumlahnya nggak sedikit, banyak gerai-gerai supermarket yang tutup, belum lagi dengan gempuran teknologi yang semakin canggih, apalagi dengan teknologi AI sekarang dan lain sebagainya. Apa hikmah yang bisa kita tarik dari Idul Adha atau Idul Kurban ini dan kita implementasikan di tengah tantangan zaman sampai sekarang yang semakin kompleks. Zaman akan terus bergulir ya,
kecanggihan sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah, resesi ekonomi juga semakin berjalan terus, apalagi dengan begitu banyak konflik antar negara. Ini menandakan bahwa sudah bagian dari akhir zaman. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim? Pertama yang harus kita resapi adalah apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak memberikan informasi kapan kiamat itu tiba, tapi yang pasti ada tanda-tanda yang harus dipelajari oleh orang-orang yang mau berfikir. Satu di antaranya, Rasul memberikan tanda-tanda kiamat itu, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Di saat umatku, kata Rasulullah, berlomba-lomba membuat gedung-gedung yang semakin tinggi gitu ya. Tapi mereka lupa dengan bekal di akhirat masing-masing, bekal untuk sakaratul maut dan menghadapi alam barzah. Nah, ini pertanda bahwa ini sudah masuk zamannya, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih. Lalu bagaimana Rasul mengajarkan untuk menyikapi ini? Ada satu nilai yang paling mahal bagi seorang muslim, yaitu tetap istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dia komitmen dengan kebaikan dan kualitas ibadahnya di gempuran resesi ekonomi seperti apapun. Karena istiqomah ini sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan ini menjadi salah satu request kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah. Di antara 7 ayat itu ada satu yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya kita jangan membayangkan seperti dulu kita masih di sekolah, jalannya lurus, tanpa hambatan, enggak. Ihdinas siratal mustaqim, banyak ulama yang memaknai lebih dalam. Mustaqim ini satu akar kata dengan istaqoma yastaqimu istiqomatan mustaqiman. Maknanya mustaqim, di dalamnya ada istiqomah. Jadi kalau saya sampaikan terjemah yang lebih jauh dari beberapa ulama, bukan hanya sekedar ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tapi ya Allah tunjukkan kami jalan yang kami istiqomah di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan kami. Teknologi yang semakin canggih, ekonomi yang semakin susah, ya Allah kami mohon jangan geser iman kami ya Allah. Jangan engkau jauhkan ibadah-ibadah kami, jangan engkau dekatkan kami dengan godaan-godaan setan. Mantapkan hati kami untuk istiqomah di ibadah dan kebaikan. Ini yang mahal, Mbak. Sesuatu yang harus kita jaga di tengah ekonomi adalah pengorbanan tadi. Mengorbankan waktu, hati, perasaan, pikiran untuk tetap istiqomah. Konkretnya seperti apa? Ekonomi boleh semakin sulit, tapi jangan lupa kita untuk istiqomah dalam sedekah. Karena sedekah yang Allah lihat bukan jumlahnya, tapi yang Allah lihat adalah keseriusan hariannya itu loh yang Allah tunggu. Bukan sekedar uang 10 ribunya, 20 ribunya, tapi yang Allah tunggu adalah di saat ekonomi kita sedang susah, tapi kita berusaha membahagiakan orang lain. Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Sebaik-baiknya orang muslim, hamba-hambaku kata Allah, dia mau bersedekah tidak hanya dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan susah dia berusaha untuk sedekah. Sekali lagi, berusaha untuk sedekah. Karena konsep sedekah dalam agama kita ini dahsyat. Tidak hanya harus dengan uang, tidak hanya dengan materi, bahkan ada tukang becak sedekah dengan tenaganya, tukang gado-gado sedekah dengan jualannya, gitu ya. Sedekah itu luas. Bahkan begitu indah baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadis, waqala Nabi, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Ternyata sekecil apapun kebaikan itu dihitung pahalanya oleh Allah sebagai sedekah. Dan hebatnya lagi, begitu Allah ringankan. Ketika seseorang tidak bisa bersedekah, bahkan dengan tenaganya, hanya menunjukkan saja di mana ada kebaikan, di mana ada peluang berbuat baik, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat baik. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, waqala Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa seseorang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan yang berbuat baik. Ini ingat loh, konteksnya hanya menunjukkan kebaikan. Jadi bayangkan ada seseorang yang nanya ke saya, Ustadz, saya mau nyumbang karpet untuk masjid di mana ya? Saya nunjukin, oh di sebelah sana Pak. Saya cuma bagian nunjukin aja. Ketika orang itu sampai di masjid yang saya arahkan, dia sumbang karpetnya,
maka saya dapat pahala yang sama dengan orang yang menyumbangkan karpet tadi. Itu dahsyatnya. Terus ada orang yang berpikirnya gini, oh ya udah kalau gitu setiap hari kita nunjukin kebaikan aja, nggak usah berbuat baik, kan pahalanya sama dengan yang berbuat baik. Nah, ini hebatnya dalam agama kita. Yang menunjukkan pahalanya sama dengan yang berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Ad'afan mudha'afa. Nah, yang dilipat gandakan itulah pahala yang tidak didapat oleh orang yang hanya menunjukkan kebaikan saja. Inilah, this is the real kurban. This is the real bagaimana kita mendekatkan hati kita kepada Allah. Merujuk lagi pada hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang mengorbankan duniawi yang kita punya. Apa kata Rasul? Waqala Nabi, beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Satu kunci rumusnya ketika kita ingin disayangi, dicintai, dimuliakan oleh Allah, satu saja. Muliakan hamba-hamba Allah di sekitarmu dengan cinta dan kasih sayang penuh dengan keikhlasanmu. Jadi simpelnya gini, kalau kita mau disayang sama Allah, ya udah, caranya gampang banget. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua, istri, anak-anak, pasangan hidup, keponakan, sepupu, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Itulah kesempurnaan kita. Tidaklah sempurna seorang tidaklah sempurna iman seorang muslim sebelum dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Bahkan belum sempurna iman seorang muslim ketika dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Jadi hakikat kurban esensinya adalah kurbankan apapun yang selama ini membuat hati kita terlalu terpaut dengan dunia. Karena bagaimanapun dunia sementara, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Yakinlah, semakin banyak dunia di hatimu, semakin banyak sakit hatimu. Maka kurbankanlah semua itu. Dekatkanlah hati hanya kepada Allah. Karena memang hati hanya milik Allah. Demikian. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.